Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini Minggu 31 Januari 2021 kembali kita dalam kegiatan Minggu online House of Grace Ministry, dan saya terlalu yakin kalau kita boleh ada sampai sekarang ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu saya mengajak kepada kita yang ada di ruangan ini, begitupun Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang boleh berkenan mengikuti ibadah online kami. Saya mengajak mari kita bersama-sama berikan waktu untuk kita memuji menyembah Tuhan, dan untuk sama-sama sebentar kita akan sehidangan menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lakukan satu pujian kepada Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, Bapa Kau imam besar aku, kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama-sama kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Kau imam besar aku, kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lagi katakan kusanjung Kau di tempat tinggi, Bapa Kau imam besar aku, kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, haleluya. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja
Hanya Kau lagi, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Yesus, Yesus Kau Tuhan. Haleluya, Kau saja yang suci. Mari kita berdiri bersama. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Dia yang layak, Yesus yang layak disembah. Haleluya, pujilah Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Nanti kami berdoa, membuka ibadah kita dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau saja yang layak untuk kami puji dan sembah, sebab Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Engkaulah yang berkuasa dan berdaulat atas kami, umat-umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Di hari Sabat bagi Tuhan, kami ada di saat ini Tuhan. Kami keluarga besar House of Grace Ministry GPD Anugerah boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, baik kami yang ada di ruangan ini maupun siapapun yang menyaksikan ibadah live kami pagi hari ini, biar kami semua boleh diberkati dengan ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini. Biar setiap pujian yang akan kami persembahkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melayakkan, menyucikan, kuduskan kami untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang melayani Engkau, biar Engkau pakai dengan pengurapan yang daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup kami, termaksimalkan dalam hidup kami Tuhan. Semua untuk kepujian kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun yang lalu lalang, sampai di mana pujian boleh terdengar, firman boleh terdengar Tuhan. Biar setiap telinga yang mendengar boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kegelapan yang tidak senang kami beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami tengah patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari pikiran kami masing-masing. Kami boleh bebas, sebebas-bebasnya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, amat terlebih untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita telah membuka ibadah dalam doa. Dan sebagaimana yang saya sudah bilang tadi, kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, silakan duduk.
Dan saya mengajak kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online kami, mari sama-sama kita mau bersukacita kepada Tuhan. Ya, jadikan Yesus yang utama bagi kita, jadikan Yesus yang menjadi prioritas bagi kehidupan kita. Tidak ada yang lain, sebab dialah yang mempunyai alam semesta, dan dialah yang mempunyai kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi kita ada karena kemurahan Tuhan. Lakukan satu pujian penuh kegirangan dan kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dari semua, mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku cinta Yesus lebih dari lagi, haleluya. Ku cinta Yesus lebih dari semua, haleluya. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku cinta Yesus lebih dari lagi, haleluya. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Amin. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, ku rindu padanya. Ku cinta Yesus lebih dari, dua kali lagi, cinta Yesus lebih dari semua. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Amin. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku, ku rindu padanya. Ku cinta Yesus lebih. Sekali lagi, cinta Yesus, haleluya. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain, amin. Sepanjang hidupku, ku rindu padanya. Ku cinta Yesus lebih dari semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya merasakan begitu bersukacita, sebab kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan perjalanan iman kita, kita tidak akan merasa lelah, kita tidak akan merasa lesuh, karena ada kekuatan cinta kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk mau setia kepada Tuhan. Amin. Kalau cinta kita kuat, apapun yang seolah-olah mau menghalang kita menghampiri Tuhan di hadiratnya, itu tidak akan mempan, Bapak Ibu, ya. Karena ada satu kekuatan yang besar yang mendorong kita untuk terus melangkah beribadah kepada Tuhan, untuk terus melangkah membuktikan komitmen kita kepada Sang Pemilik hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kita memposisikan diri sebagai rusa yang haus. Haus akan air. Begitupun kita haus akan air firman kebenaran Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Menunggu bagai tanah rusang, bagai tanah gersang, menanti datang
pujian ini kepada Tuhan. Berbiru sayang halu, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, Tuhan. Sama-sama mari berdiri. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Haleluya, Tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu dari awal. Seperti rusa yang haus, haleluya, seperti rusa yang haus. Inilah kehidupan kami, gambaran gerejamu pada saat-saat ini. Betapa kami haus, lapar dan rindu firman kebenaran Allah yang terus memberikan kepuasan kepada kehidupan kami, yang hadir memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya, menanti datangnya hujan. Glory Tuhan, begitu pun jiwaku. Tuhan, sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang menggerak hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, bawaku dan bawaku. Haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Haleluya, kasih-Mu hanya Engkau. Haleluya, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, pribadi yang menggerak hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Haleluya, Tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekat, tinggal dalam, haleluya,
tinggal dalam indahnya. Lagi katakan sama-sama, tinggal dalam indahnya kekabahan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kerinduan kami lewat pujian ini, kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh. Kami tidak mau jauh dari dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rindu, kami lapar, kami haus akan kebenaran Tuhan yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan kami, gereja-Mu, di dalam perjalanan iman kami pada waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami telah meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan saatnya tiba, kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami akan menerima suara Allah, firman kebenaran Tuhan. Kami berdoa, Allah kiranya memaksimalkan pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini, sehingga apa yang menjadi message Tuhan boleh tersampaikan dengan jelas kepada setiap kami, baik yang ada di ruangan ini, begitupun yang sementara mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi demi nama Yesus, segala kekuatan yang bukan dari Tuhan, yang coba mau merampas sukacita kami, mau mengganggu konsentrasi kami, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Lalukan dari hati dan pikiran kami, lalukan dari setiap ruang-ruang ibadah kami. Kami ada kebebasan untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dengar terima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kepada kita keluarga besar House of Grace Ministry, dan pada kesempatan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini Minggu 31 Januari, ini minggu yang terakhir di bulan pertama ya. Kalau kita boleh ada di minggu terakhir di bulan pertama Januari 2021 ya, ini semata-mata saya berulang-ulang bilang ingin mengingatkan dan menyadarkan kita, bukan karena kuat gagah kita, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ini semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita akan melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya 5 ayatnya yang ke-25. Yesaya 5 ayat 25 sampai 26. Dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut
dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersiut memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Puji Tuhan. Kepada kita, keluarga besar House of Grace Ministry, dan kepada kita yang sementara mengikuti ibadah online kami, kalau hari ini kita boleh diberikan ruang dan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh sama-sama sehidangan untuk mendengarkan kebenaran Allah, kita patut bersyukur, ya, sebab hari-hari ini sebagaimana yang kita alami, kita rasakan, kita seolah-olah terbatasi kegiatan ibadah kita. Kita tidak bisa berkumpul dengan jumlah yang normal, yang biasanya setiap minggu kita beribadah dengan kegiatan yang normal, dengan jumlah yang banyak bagi gereja lokal, dengan jumlah yang banyak, ya. Tetapi waktu-waktu ini dengan pergumulan bersama pandemi virus corona, ya, kita tidak bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak. Tetapi kalau kita masih diberikan ruang, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan meskipun lewat kegiatan online, mari kita bersyukur. Haleluya. Saya rasa suara saya bisa menjangkau Bapak Ibu. Ya, mari kita dengar baik-baik suara Tuhan kepada kita semua. Sekali lagi saya baca firman Tuhan. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ia telah melambaikan panji-panji kepada bangsa yang jauh, yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Haleluya. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Hari ini, sebagaimana yang kami telah share di Facebook maupun di status WA kami, Tuhan taruh sesuatu yang terbilang cukup berat, ya, tema hari ini. Jangan sampai Tuhan murka. Jangan sampai Tuhan murka. Kalau kemarin tentang bertobatlah, dan kalau minggu ini jangan sampai Tuhan murka. Kepada kita keluarga House of Grace Ministry, dan kepada Bapak Ibu umat Tuhan yang mengikuti ibadah kami lewat live Facebook ini, jangan sampai Tuhan murka. Jelas kalimat ini memberikan sebuah himbauan kepada kita. Diingatkan kepada kita umat-umat Tuhan, jangan buat Tuhan murka. Jangan sampai Tuhan murka, baru kita berteriak minta ampun. Jangan sampai Tuhan marah, lantas baru kita
berbalik arah mencari Tuhan. Sedangkan di waktu-waktu ini kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri untuk senantiasa mau setia kepada Tuhan, untuk senantiasa mau mencari Tuhan, untuk senantiasa mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi bukankah banyak orang di luar sana, dalam hal ini anak-anak Tuhan, yang masih berleha-leha, yang masih bersantai-santai, menganggap setiap apa yang menjadi peristiwa zaman ini sesuatu hal yang biasa saja. Tidak menganggap ini sebuah peringatan jelas, tidak menganggap ini satu peringatan keras dari Tuhan. Sebagaimana yang saya bilang pada minggu kemarin, setiap tahun begini, ada banjir, ada gempa bumi, ada tanah longsor, banyak korban. Tiap tahun, tiap 2 tahun, tiap 3 tahun, tiap 5 tahun. Mungkin mereka berkata siklusnya seperti begitu, kita nggak bisa mengelak. Hai anak Tuhan, jelas ini adalah peringatan Tuhan. Jangan sepelekan, jangan anggap enteng. Amin. Kalau di dalam Yesaya ini, tulisan Yesaya ini sementara menerangkan tentang sebuah peristiwa yang pernah terjadi di mana Yehuda diserbu oleh kerajaan Asyur dan tentaranya menjarah Yehuda. Ya. Tulisan Yesaya ini sekali lagi sementara menerangkan tentang sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan yang sudah terjadi, di mana bangsa Yehuda diserang oleh bangsa Asyur kurang lebih pada tahun 701 sebelum Masehi. Dan kemudian pada tahun 605 bangsa Yehuda pun diserang oleh bangsa Babel. Ya. Adapun pesan Tuhan lewat tulisan Yesaya ini, ini merupakan sebuah cara Tuhan untuk mengingatkan, menyadarkan bagian dari sebuah hukuman Tuhan kepada umat-umatnya yang coba-coba mau bermain-main dengan Tuhan, yang coba-coba mau melanggar ketetapan Tuhan, yang coba-coba mau menyimpang ke kiri, ke kanan, tidak mau ada di jalur-jalurnya Tuhan. Amin. Sebab Allah seringkali memakai bangsa lain untuk memberikan hukuman kepada umatnya. Dalam hal ini Yehuda. Sehingga ketika Tuhan menemukan sebuah pelanggaran, katakanlah begitu, sebuah kesalahan di tengah-tengah kelompok Yehuda, cara Tuhan, saya sudah bilang tadi, seringkali menggunakan bangsa lain untuk memberikan peringatan, memberikan hukuman, memberikan pendisiplinan kepada umatnya. Haleluya. Dihubungkan, dikaitkan dengan keberadaan gereja Tuhan pada saat-saat ini.
di mana banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita, untuk memperingatkan kita. Hati-hati, jangan bermain-main dengan Tuhan. Tuhan ada di surga, tetapi dari surga Dia melihat kita, Dia memonitor kita, Dia memperhatikan setiap gerak kehidupan kita, setiap kegiatan baik ya yang nampak maupun yang tidak nampak, begitu jelas di hadapan Tuhan. Adakah perjalanan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan? Atau sesuatu yang membuat Tuhan bersedih? Dan bisa saja kecewa sehingga mendatangkan hukuman kepada kita. Tuhan tidak harus turun langsung, karena Dia yang berkuasa atas alam semesta ini. Bentuk cintanya, ya, Dia berbicara lewat alam kepada kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sementara mengikuti live Facebook kami, kegiatan Minggu Online House of Grace Ministry, dan begitupun kita yang ada di ruangan ini, terkadang kita menyalahartikan bentuk kasih setia Tuhan kepada kita semua. Sehingga kebanyakan dari kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kebanyakan dari kita bermain-main dengan Tuhan. Kebanyakan dari kita menyepelekan Tuhan. Ya. Tuhan kan penuh kasih. Ketika saya berbalik pasti dimaafkan. Tuhan kan pemurah. Ketika saya yang sedang berdosa ini berbalik, Tuhan maafkan. Gampang deh kita menggampangkan Tuhan. Kita meremehkan Tuhan. Kita sementara mempermainkan Tuhan. Sadar tidak sadar kita berbuat demikian. Ya, Tuhan Maha Pengasih. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Inilah yang dimanfaatkan oleh umat-umatnya. Umat-umatnya, gereja Tuhan banyak mempermainkan Tuhan hari-hari ini. Bukankah banyak pukulan yang datang kepada kita bukan hanya dengan peristiwa alam. Terkadang Tuhan menegur kita dengan keras. Kita yang dalam kondisi sehat tiba-tiba sakit. Kita berkata, kita makannya benar. Kita tidurnya teratur. Kita mengkonsumsi vitamin. Semua terkontrol dengan baik. Bapak Ibu yang terkadang sering cek kesehatan, semua normal. Kenapa tiba-tiba sakit? Ada kalanya apa yang kita alami itu adalah pukulan Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita terlalu pandang enteng dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan panjang sabar, Tuhan penuh kasih, Tuhan pemurah,
Jadi kalau kita berbuat kesalahan, datang aja hari Minggu minta ampun, Tuhan ampuni. Minggu besok, hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu berbuat dosa juga nggak apa-apa. Hello. Lagi dan lagi. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Jangan. Hal-hal dosa yang terus kita ulang lakukan, kita sementara mengundang murka Tuhan. Haleluya. Selain berlimpah kasih setia, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Katakan amin. Amin. Inilah sisi lain yang seringkali dengan sengaja diabaikan dan disepelekan oleh kebanyakan orang Kristen. Dalam kasih setianya, Tuhan menganugerahkan keselamatan dan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kasih setianya, Tuhan menganugerahkan keselamatan dan pengampunan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Keselamatan dan pengampunan. Tetapi berulang-ulang saya bilang, karena ini hal yang penting, banyak dari kita masih bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tetapi kita perlu ingat, dalam keadilannya, Tuhan Allah harus menegakkan setiap aturan dan hukum-hukumnya. Di sisi lain Tuhan adalah kasih, ya. Tetapi di sisi lain Tuhan adalah adil. Nah, di sisi inilah Tuhan harus menegakkan setiap aturan-aturan yang telah Dia buat lewat firman-Nya. Dia harus menegakkan setiap hukum-hukumnya. Dengan cara sesekali mendatangkan didikan bagi umatnya. Dengan sesekali mendatangkan didikan terhadap umatnya. Bagian dari sebuah pendisiplinan Tuhan kepada kita. Hadir lewat sebuah hajaran kepada kita. Hajaran. Coba kita lihat di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-10. Saya minta tolong remaja Ishak untuk membacakan Ibrani 12 ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Baca dengan suara yang kencang. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Haleluya. Sesekali lewat keadilan Tuhan yang harus ditegakkan, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, umat-umatnya, saya dan saudara, gereja Tuhan harus mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Harus menerima hajaran dari Tuhan. Agar kita tidak pandang enteng terhadap Tuhan. Tetapi maksud dari sebuah hajaran Tuhan terhadap umatnya. Di dalam keterangan Ibrani 12 ayat 10 bahagian B. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Amen. Bukan maksud membinasakan kita. Bukan maksud memang tujuan melukai kita. Bukan maksud Tuhan tidak menghargai kita lagi.
Bukan maksud Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Cintanya Tuhan terlalu besar kepada kita. Kita tidak bisa balas kasih Tuhan. Kita tidak bisa jangkau kemurahan Tuhan. Haleluya. Tetapi tujuan dari sebuah ajaran Tuhan bagi kita adalah untuk mendidik kita, mendisiplinkan kita, dan dalam keterangan Ibrani ini untuk membawa kita pada sebuah kebaikan hidup. Sehingga kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Tujuan dari sebuah ajaran, saya ulangi lagi, untuk membawa kita pada sebuah kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan di sini, kita boleh beroleh bagian di dalam kekudusannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Menghajar kita untuk kebaikan kita, agar kita boleh mendapat bagian dalam kekudusannya. Dengan arti yang lain, dengan tujuan yang lain, ingin mengembalikan kita pada rancangannya yang semula. Ya, ingin mengembalikan kita pada rancangannya yang semula. Haleluya. Bukan untuk sekedar membinasakan kita, bukan sekedar menjauhkan kita dari kasih dan kemurahannya, ya tidak. Tetapi tujuan Tuhan menghajar kita lewat keadilannya, ya, untuk kebaikan kita, gerejanya. Maka dari itu, firman Tuhan pada pagi ini menghimbau kita, janganlah kita sekali-kali membangkitkan murka Tuhan. Jangan sekali-kali kita membangkitkan murka Tuhan lewat sikap hidup kekristenan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Lewat sikap kekristenan kita, lewat sikap hidup kekristenan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau kita melihat, merujuk dari kata murka, dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti marah besar. Jangan sampai Tuhan murka. Atau kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, jangan sampai Tuhan marah besar kepada kita. Haleluya. Ternyata Tuhan bisa marah. Iya. Ingat peristiwa mereka yang berjualan di depan bait Allah, di bait Allah. Ya, dia marah, dia usir, dia tertibkan. Haleluya. Puji Tuhan. Marah besar atau kemarahan yang meluap-luap. Kepada siapa Tuhan akan murka? Ya. Kepada siapa Tuhan akan murka? Saya sudah bilang tadi, kepada mereka yang menyepelekan Tuhan. Kepada mereka yang bermain-main dengan Tuhan. Haleluya. Atau hal lain yang mengakibatkan Tuhan marah. Yang pertama, mereka yang tidak taat terhadap aturan dan hukum-hukumnya. Poin pertama adalah mereka yang tidak mau taat terhadap aturan dan hukum-hukumnya. Itu bisa membuat Tuhan marah. Yang kedua, gereja yang suam-suam kuku, sebagaimana yang digambarkan jemaat Laodikia. Keterangan firman Tuhan di sana berkata, karena mereka tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, mereka akan dimuntahkan. Jadilah gereja yang mau panas, panas sekalian. Mau dingin, dingin sekalian.
Tapi saya menghimbau, saya memotivasi, jadilah gereja Tuhan, saya dan saudara yang ada pada masa kini. Gereja Tuhan yang mau panas, yang mau bersemangat, yang memiliki gairah untuk melayani Tuhan, untuk setia dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang bisa membangkitkan murka Tuhan adalah umat Tuhan yang memungkiri sebuah komitmennya, janjinya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau rumah saya terjual, saya akan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Saya juga akan memberikan korban syukur. Saya juga akan memberikan korban tatangan dan lain-lain. Ketika rumah terjual, dinikmati sendiri, Tuhan pun dilupakan. Kalau Tuhan tolong saya boleh naik pada posisi yang lebih tinggi lagi. Mungkin saya ada di level manajer, saya ada di level direktur. Tuhan, saya mau menopang pelayanan, saya mau lebih aktif dalam gereja. Tuhan kabulkan. Yang terjadi, kita mulai berdalil, saya sibuk, saya lupa bahwa apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi sebuah korban untuk Tuhan, lupa semua. Bahkan beribadah pun kita lupa. Hello. Mana janjimu? Mana janjimu? Mana komitmenmu kepada Tuhan? Tuhan, kalau saya diterima menjadi PNS, Tuhan, saya mau betul-betul lebih lagi kepada Tuhan. Hasil pertama saya mau kasih kepada Tuhan. Ketika diterima, dapat gaji, lupa dengan Tuhan. Saya mau makan apa, bro? Saya mau minum apa, bro? Gimana saya mau transportasi, bro? Mulai melakukan pembelaan diri. Hello. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan. Tuhan ampuni dosa kita. Dan Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan sembuhkan. Minggu pertama, iya ibadah. Minggu kedua ibadah. Minggu ketiga persembahan dikirim. Minggu keempat nggak ibadah, persembahan nggak dikirim. Sudah menghilang, ngumpet di mana? Ayo. Emang Tuhan nggak bisa menemukan kita? Mau main petak umpet dengan Tuhan? Dimanapun Anda bersembunyi, dimanapun kehidupan kita berada, mau di gang sempit sekalipun, yang tidak dijangkau manusia, mampu dijangkau oleh mata Tuhan. Amin. Sudah disembuhkan Tuhan, main-main dengan Tuhan. Sudah dipulihkan oleh Tuhan, main-main dengan Tuhan. Bilang mau beribadah, bilang mau sungguh-sungguh. 1-2 minggu iya, 3 minggu di mana? Main-main dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati dengan usaha yang baru. Saya mau buka usaha. Saya mau buka satu usaha yang baru. Tuhan buka jalan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika hasil pertama saya mau kasih semua untuk Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan kasih solusi. Tuhan memudahkan. Semuanya diberkati Tuhan. Alhasil apa? Tuhan pun dilupakan. Aduh, ini pendapatan pertama harus dipisahkan. Ini untuk beli bahan baku, ini buat untuk Tuhan mana? Lupa. Tapi gimana ya? Mau kasih, tapi ini untuk bayar ini, bayar itu, Tuhan ambil lagi mau. Bukankah kita mengimani bahwa Tuhan adalah sumber berkat, pemberi berkat, yang empunya kehidupan, mau Tuhan ambil. Jangan main-main dengan Tuhan.
Ini bicara komitmen. Tuhan bisa marah. Tuhan bisa murka kalau kita main-main dengan sebuah komitmen yang sendirinya kita bangun dengan Tuhan. Bukankah banyak gereja Tuhan, umat Tuhan hari-hari ini sementara bermain-main dengan Tuhan dalam hal sebuah komitmen. Kalau bisnis saya semakin diberkati, puji Tuhan, saya mau berkorban untuk pelayanan A. Saya mau belikan rumah, saya mau belikan perlengkapan ibadah saya dan saya. Ketika bisnisnya diberkati, lupa semua. Saya telah berjanji mau belikan sesuatu buat hamba Tuhan A. Saya berjanji memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan B. Saya berjanji memberikan sesuatu kepada pekerjaan Tuhan C. Ketika bisnis saya diberkati, ketika dibukakan jalan, Tuhan berkati, lupa kepada A, lupa kepada B, lupa kepada C, makan sendiri. Tuhan gak buta, Tuhan lihat. Sejauh mana kejujuran kita? Sejauh mana komitmen kita? Sesungguhnya Tuhan gak perlu duit kita. Dia yang kasih. Dia hanya ingin melihat sejauh mana kita mau jujur dan membuktikan sebuah komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Dan banyak hal lagi contoh-contoh komitmen yang banyak kali umat-umat Tuhan, manusia memungkiri komitmen dengan Sang Pencipta. Mau main-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Hal apa lagi yang membuat Tuhan marah? Menganggap sepele kehidupan ibadah. Kalau mau ibadah dipengaruhi oleh suasana ruangan, ya betul, saya setuju. Maka dari itu banyak orang cari tempat-tempat yang mungkin nggak salah. Kalau motivasinya dia mendapatkan hadirat Tuhan, harus ada di tempat yang besar, itu nggak salah, silahkan. Tetapi sadarlah, kami yang sederhana ini pun Tuhan ada bersama dengan kami. Kalau karena ruangan, kalau karena bangunan, itu yang menjadi hal yang mempengaruhi kehidupan ibadah kita. Aduh, kasihan. Sejauh mana kita memberi diri dalam persekutuan untuk menikmati Tuhan di dalamnya. Karena kelompok yang kecil, karena kesederhanaan ruangan doa, 1-2 kali datang, ya mohon maaf, minggu besok kami nggak mau di sini lagi, kami lebih sejahtera di sana. Iya, karena di sana tempatnya mewah mungkin ya, karena di sana fasilitas pendukungnya lengkap ya, karena di sini panas di sana adem ya. Sejauh mana motivasi kita beribadah kepada Tuhan? Kembali kepada motivasi diri kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Hal lain berkenaan dengan ibadah, menyepelekan ibadah. Kita mulai nggak serius dengan Tuhan dalam ibadah. Kita dipusingkan dengan banyak hal. Memang ini peperangan rohani kita. Bagaimana kita mau fokus dengan Tuhan? Berupayalah fokus dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, bikin pemberesan. Setiap kita bangun komunikasi yang menguntungkan untuk kita menghadap Tuhan. Amin. Jangan hanya kita diuntungkan, orang di sekitar kita lagi galau. Saling memberi keuntungan. Amin. Hargai ibadah itu. Mengapa? Ayat yang sering kita dengar, Keluaran 23:25.
suatu keharusan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Kepada kita yang ada sekarang ini, sebuah kewajiban juga bagi kita umat Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab di sana disediakan berkat bagi kita. Roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati. Demi nama Yesus, kata firman Tuhan, setiap sakit dilalukan dalam kehidupan kita. Maka beribadah sungguh-sungguh. Jangan ibadah penuh kekakuan. Ketika Raja Daud membawa tabut Allah, ya, dia seorang raja, tetapi dia di depan para rombongan yang membawa tabut, dia menari bagi Tuhan, dia berloncat bagi Tuhan, dia bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia nggak mau. Jangan bangun konsep ibadah yang dalam kekakuan. Bangunlah konsep ibadah di dalam kemerdekaan. Roh Kudus yang memerdekakan kita. Bebaskan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah dengan sorak-sorak. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jangan segala puji syukur. Yes. Saya nggak bisa menghakimi. Ya mungkin ekspresi kita seperti gitu. Tetapi saya memotivasi, mari beribadah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Jadilah orang yang merdeka ketika beribadah kepada Tuhan. Amin. Masih banyak lagi tentang hal ibadah. Jangan sepelehkan kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Yang berikut hal lain yang bisa membangkitkan murka Tuhan, kemarahan Tuhan yang meluap-luap adalah ketika kita memposisikan diri tanpa sadar menjadi orang yang munafik. Halo? Tuhan tidak suka. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang munafik. Matius 23 ayat 12 sampai 15. Ayatnya yang ke-12 sampai 15. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ayat 13, kita lihat kata-kata pembuka dari ayat 13, 14, 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka yang mengerti kebenaran, mereka yang bisa dikatakan mengajarkan kebenaran kepada umatnya, tetapi sendirinya tidak melakukan kebenaran dengan sepenuhnya. Terkadang memungkiri dan berbenturan dengan kebenaran dalam sikap hidup keseharian mereka. Ini disebutkan orang-orang yang munafik. Bukankah kita gereja Tuhan mungkin yang sementara menyaksikan ibadah ini? Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus disuguhkan tentang kebenaran Tuhan, diperdengarkan tentang suara Tuhan. Tetapi sejauh mana kita mau merespon? Kita tahu, tetapi kita berlagak bodoh. Ya, kita dengar, tetapi kita berlagak enggak dengar. Ya, kita mengerti firman, tapi kita enggak mau melakukan. Sikap hari-hari kita berbenturan dengan kebenaran yang kita pahami.
kehidupan yang disebutkan orang munafik di sini bisa membuat Tuhan murka. Haleluya. Tuhan luar biasa. Hal lain yang membuat Tuhan bisa marah dengan kita. Kita terkadang cuek terhadap peringatan Tuhan. Saya sudah bilang di awal tadi. Cuek terhadap peringatan Tuhan. Menganggap setiap peringatan Tuhan hal yang biasa. Adanya hajaran pukulan kepada kita lewat mungkin alam yang sementara terjadi hari-hari ini. Ya, terkadang tanpa kita sadar kita sehat, kenapa kita sakit pinggang, sakit kepala, ya kan? Sendi-sendi sakit. Gitu kan? Kok bisa? Berpikir positif. Saya lupa kemarin. Gitu kan? Saya lupa kemarin. Harusnya saya beribadah. Saya lupa kemarin. Seharusnya saya kasih ini. Saya lupa kemarin. Gitu kan? Saya mulai lalai. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan ada mujizat. Langkah berbalikmu menghidupi kebenaran dan mempraktekkan kebenaran itu yang akan membawamu pada mujizat. Amin. Yang berikutnya, banyak dari kita yang mulai tanpa kita sadari ya, mendewakan manusia, memberikan penyembahan, pengagungan, pujian yang berlebihan kepada manusia tanpa kita sadari. Bahkan kita pun mulai mendewakan, mengkultuskan sebuah komunitas. Komunitas yang di sana itu hebat loh. Yang lain ini pengajarannya enggak salah. Mengkultuskan sebuah pengajaran, ya, mengkultuskan sebuah orang, mendewakan orang, ya. Yang benar adalah Tuhan. Yang kudus adalah Tuhan. Yang patut disembah adalah Tuhan. Yang patut beri pujian hanyalah untuk Tuhan. Yang layak menerima penghargaan yang tinggi dari manusia adalah Tuhan. Tanpa sadari, tanpa kita mungkin sadari, kita mulai mendewakan orang. Wow, dia hebat. Sehingga yang lain itu kan, nggak ada apa-apa, kasihan. Apalagi kamu yang masih muda, nggak ada apa-apa. Apa kamu? Contoh, atlet, apa kamu disandingkan dengan yang sana senior? Ini yang terjadi akhir zaman. Kenyataan. Hati-hati. Cepat sadar kalau kita mulai mendewakan orang. Dia hebat. Dia hebat. Dia jago. Dia jago. Mantap. Mantap. Sedangkan ada mungkin orang di sekitar kita mulai bilang, aduh, kamu kalau mau dibandingkan dengan ini, kamu jauh. Jangan pernah kita terlalu berlebihan memberikan pujian kepada orang lain. Bisa itu memberi keuntungan bagi dia, tetapi bisa itu menjerumuskan dia untuk menjadi sombong. Kamu loh yang paling hebat. Kamu loh yang paling hebat. Hati-hati. Pujian itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan orang tersebut. Haleluya. Sendirinya kita mendorong dia untuk menjadi orang yang egois, menjadi orang yang sombong. Iya. Ini firman Tuhan. Ingat baik, salah satu hal dalam pribadi Yesus, dia adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 2-5. Remaja Ishak boleh baca. Kita menikmati ibadah pagi ini.
Tuhan sementara berbicara kepada kita. Sendengkan telinga, dengar, tangkap, terima pesan Tuhan. Keluaran 20 ayatnya yang kedua sampai 5. Keluaran 20 ayat yang kedua sampai ke-5. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Puji Tuhan. Di sana kita menemukan ada kata Allah cemburu. Cemburu melihat kita. Bukan hanya kepada yang berbentuk buatan tangan ya, dari kayu, dari tanah liat, dari batu, ya, mungkin pepohonan, bukan sebatas itu yang dimaksudkan dalam Keluaran ini. Pengembangannya kemana? Tadi kita mulai mendewakan orang. Kita mulai seolah-olah mensejajarkan kedudukan Tuhan dengan manusia tanpa kita sadari. Sebab yang menilai kita adalah orang lain. Menilai diri sendiri terlalu terbatas. Orang lainlah yang menilai kita. Wah, ini orang seolah-olah memposisikan orang ini selevel dengan kedudukan Tuhan. Seolah-olah orang yang dia puji ini suci, kudus, nggak berdosa. Memberi pujian yang berlebihan, memberi kekaguman yang berlebihan. Pujian boleh, kekaguman boleh, tetapi jangan berlebihan. Sehingga orang lain ini berdosa semua. Sehingga orang lain ini salah semua. Nggak ada yang betul, hanya dia yang betul. Hati-hati dengan pujianmu, hati-hati dengan kekagumanmu kepada orang. Jangan mendewakan, jangan mengkultuskan. Hanya manusia yang suci ketika Yesus hadir di dunia ini menjadi manusia yang suci. Haleluya. Tidak ada yang lain. Kita semua terlalu banyak kekurangan, kelemahan. Sewajarnya sajalah kita kagum dengan orang, beri pujian, ya, memberi penghargaan, jangan berlebihan, sewajar-wajarnya saja. Jangan membuat Tuhan cemburu dengan kita. Ini bisa juga menjadi penyebab murka Tuhan datang kepada kita. Haleluya. Sebagaimana yang saya sudah bilang tadi, menjadi ayat-ayat terakhir Keluaran 34 ayat 5 sampai 7, di sana menerangkan sesungguhnya Tuhan kita adalah panjang sabar. Dia sabar terhadap kita umat-umatnya yang terkadang lalai, yang terkadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Merujuk pada keterangan awal saya tadi, dia kasih, ya, dia penuh kasih, dia pemurah, dia penyayang, ya. Tetapi jangan kita memanfaatkan, ya, kehidupan kasih Tuhan yang besar untuk kita bermain-main dengan Tuhan. Ingat, ada sisi lain, Tuhan itu adil. Dia yang akan menerapkan aturan-aturannya, menegakkan setiap hukum-hukumnya dengan adil. Ya. Bagi yang bersalah akan kena hukuman. Di dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 7 menerangkan bahwa Tuhan itu panjang sabar. Ingat bahagian A ayat 7. Tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tidak akan membebaskan orang yang bersalah, orang yang menyimpang, ya, orang yang bermain-main dengan Tuhan dari hukuman. Sama halnya yang termuat dalam Bilangan 14 ayat 18 bahagian A.
Tuhan itu panjang sabar, tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jangan sampai Tuhan murka. Haleluya. Ingat message Tuhan bagi kita. Ada hal-hal yang harus kita hindari dan terus melangkah menjadi umat-umat Tuhan yang mau serius dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar firman Tuhan ini boleh membekali kehidupan kekristenan kita, biar kita semakin lebih mantap di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Haleluya, haleluya. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Mari berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman kebenaran Allah telah tersampaikan kepada kita. Saya berdoa biar Roh Kudus yang akan lebih jauh menjelaskan kepada kita, sehingga firman ini akan menuntun kita menjadi umat-umat Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, jauh dari segala murka Tuhan, melainkan kasih dan kemurahan Tuhan semakin luar biasa terjadi dan kita alami, kita nikmati pada perjalanan iman kita di akhir zaman ini. Ku renungkan firman-Mu, kita mau bersyafaat kepada Tuhan. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu perjalanan kehidupan kami yang ada di ruangan ini, begitupun yang sementara mengikuti ibadah online kami. Dapati kami, perjalanan kami adalah perjalanan yang rindu menyenangkan hati Tuhan, perjalanan yang rindu membanggakan Tuhan, perjalanan yang senantiasa menyukakan hati Allah. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami telah meninggikan, mengagungkan, bersorak bagi Tuhan. Dan kami pun telah mendengarkan suara Tuhan yang mengingatkan kami agar senantiasa kami jangan sampai Tuhan menjadi murka terhadap kami. Ada banyak poin yang telah disampaikan agar senantiasa hal-hal ini terjauhkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mau menjadi kehidupan gereja-Mu yang senantiasa mau menghidupi kebenaran dan yang mau melakukan kebenaran Tuhan.
Kami mau bersyafaat kepada Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkat damai sejahtera, keamanan, persatuan Tuhan berikan atas bangsa kami. Kami mau berdoa, Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Sertai dengan tanda-tanda heran. Kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan memberkati. Kuatkan kami semua menjadi umat-umat-Mu yang terus bergairah untuk mencari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, House of Grace Ministry dan GPDI Anugerah. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memanggil kami dan Tuhan yang sudah menyertai gerakan pelayanan kami, biar kiranya terus Engkau sertai dengan tanda-tanda yang heran. Mujizat demi mujizat boleh hadir nyata dalam pelayanan kami. Demi nama Yesus, Engkau lihat pergumulan kami adalah untuk mendapatkan rumah doa. Biar Allah yang adalah sumber berkat, sendirinya Engkau yang mengadakan apa yang menjadi pergumulan kami. Demi nama Yesus, dari timur, barat, utara, dan selatan, Engkau hadirkan berkat Tuhan bagi kami. Engkau kirimkan berkat Tuhan bagi kami. Melalui siapapun yang Engkau gerakkan untuk boleh menjadi saluran berkat untuk pergumulan pelayanan kami. Biar Allah bermujizat demi nama Yesus. Rumah doa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan berikan demi nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa ini tahun penuaian. Kami mau percaya Engkau juga pakai kami keluarga hamba-Mu menjadi orang-orang yang boleh dipakai menuai di akhir zaman ini. Pakai kami menjadi penuai-penuai untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah kegiatan ibadah kami yang kami lakukan, baik yang ada di ruangan ini maupun lewat kegiatan online yang kami lakukan, kami berdoa dalam nama Yesus. Bukan sekedar kami saja yang ada. Ketika kehidupan menjadi normal kembali, kami percaya akan ada jiwa-jiwa yang Engkau akan datangkan, akan ada jiwa-jiwa yang Engkau akan kirimkan untuk boleh bersama kami dalam satu persekutuan yang indah, mengagungkan, meninggikan Tuhan, bahkan boleh sehidangan mendengarkan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa kehidupan kami sebagai keluarga pelayan, keluarga hamba Tuhan, secara khusus kami suami istri. Biarlah Engkau terus memperlengkapi kami dan termaksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah itu dalam kehidupan kami, semakin maksimal dalam setiap tugas pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk kami yang ada di ruangan ini. Lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau percaya dalam ibadah ada berkat Tuhan. Kami memperoleh berkat Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kami di ruangan ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami akan anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, penyakit Tuhan jauhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun mau berdoa, mereka yang sementara setia mengikuti ibadah kami dari awal sampai pada waktu ini. Kami berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Kami tidak bisa menyebut mereka satu demi satu. Kami hanya bisa menjangkau mereka dengan doa. Doa kami demi nama Yesus. Setiap Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah online kami, diberkati oleh Tuhan. Engkau yang tertutup jalan, dibukakan jalan dalam nama Yesus. Engkau yang sementara mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Engkau yang akan memulai bisnis, Tuhan berkati akan usaha bisnis Bapak Ibu dalam nama Yesus.
Engkau yang mungkin dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh, hamba berdoa demi nama Yesus, demi nama Yesus, engkau dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan, terima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Engkau senantiasa terus memproteksi setiap mereka yang mengikuti ibadah online kami. Jauhkan dari segala serangan sakit penyakit. Jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan mereka. Keberuntungan, keselamatan, perlindungan, keamanan menjadi bahagian kehidupan mereka. Kami semua pun diberkati oleh Tuhan. Memberkati keluarga besar House of Grace Ministry. Berkati Mama Yuli dimanapun dia berada. Sehat kuat menjadi bagian hidupnya. Raffles dimanapun dia berada diberkati Tuhan, sehat kuat di bagian hidupnya. Marcel yang bersama-sama dengan kami di rumah ini, Tuhan juga memberkati sehat kuat, berkat Tuhan jadi bagian kehidupannya. Kami keluarga hamba Tuhan, kami senantiasa juga diberkati oleh Tuhan. Berkati rumah ini yang kami jadikan kegiatan pelayanan online kami. Biarlah kegiatan kami tiap minggu di rumah ini boleh menjadi berkat. Terima kasih, dan akhirnya kita akan tamatkan ibadah ini. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu gereja Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita yang mau setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah Minggu 31 Januari 2021 dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita berjumpa pada minggu besok dengan kegiatan yang sama. Immanuel, haleluya.